Jadi kalau untuk kategori pelamar perempuan di PT IWIP ini memang lama. Jadi kalau untuk yang mau bertanya bagaimana cara untuk pindah domisili Pak di Weda atau Maluku Utara, apakah nanti kalau kita yang sudah kerja di kantin kita bisa tinggal di mes? Terus bagaimana cara agar kita itu bisa tinggal di dalam mes? Persyaratan untuk bekerja di kantin itu hampir sama sebenarnya. Kadang juga banyak yang tidak tahu apa itu berkas tambahan, karena biasanya mereka itu lihat di pamflet PT IWIP yang pasang di depan loket itu berkas tambahan. Mereka selalu bertanya kepada saya, Pak, apa itu sebenarnya berkas tambahan? Jadi yang bertanya kepada saya tentang lamaran di kantin itu, maka hari ini saya akan jawab bagaimana cara pemasukan berkas lamaran, tujuannya itu ke kantin. Sebelumnya saya juga minta maaf karena pembuatan video ini mungkin agak berisik, dan saya berharap kalian itu bisa fokus dengan apa yang sudah saya sampaikan. Oke, untuk persyaratan di kantin itu masuk general affair, tetapi kalau kalian yang mau melamar di bagian kantin, itu wajib kalian harus pindah berkas domisili kalian di Halmahera Tengah atau domisilinya Maluku Utara, itu wajib. Jadi kalau yang bertanya kepada saya kemarin itu ada yang dari Ambon, ada yang dari Manado, itu mereka bertanya kepada saya, ya itu saya sampaikan. Jadi kalau kalian yang dari luar wajib harus pindah berkas domisili. Dia juga mengatakan kepada saya, Pak, saya itu ada pengalaman kerja di bagian kantin di perusahaan tempat dia bekerja dulu. Maka dari itu saya katakan, setiap kalian yang mau melamar pekerjaan di PT IWIP, itu yang mau lamar di kantin atau di mana saja, kalau ada pengalaman kerja, ada baiknya kalian itu lampirkan. Karena pengalaman kerja itu menjadi nilai plus tersendiri. Dari staf HRD akan mempertimbangkan untuk memanggil Anda. Kembali saya ingatkan kepada kalian yang mau melamar di bagian kantin ini otomatis rata-rata kan perempuan. Jadi kalau sudah melamar di kantin itu harap sabar. Karena kalau melamar di kantin itu otomatis panggilannya itu lama, Pak. Jadi ini saya bukan mau membuat kalian kecewa, tetapi saya hanya memberikan sedikit gambaran. Karena rata-rata yang melamar di kantin ya realitanya seperti itu. Karena kantin itu personilnya itu terbatas. Jadi mau tidak mau mereka menerima karyawan juga ya. Di bagian kantin terbatas. Hari ini Anda mau memaksakan kehendak, tetapi kalau divisi belum mau menerima, berarti belum ada untuk penerimaan bagian kantin tersebut. Jadi kalau kemarin itu saya ibaratkan melamar di kantin itu piring makan. Kalau piring makan itu sudah full, tidak mungkin lagi akan ditambah nasi, nanti tumpah. Maka kalian yang baru melamar pekerjaan ini, saya sarankan ya itu saja, harus sabar. Jadi kalau untuk kategori pelamar perempuan di PT IWIP ini memang lama. Ada kemarin orang kampung saya pun 1 tahun 4 bulan baru dipanggil. Itu saya sudah bahas di video saya kemarin. Setelah dia sudah menikah, sudah hamil, dan dia ditelepon oleh PT IWIP, otomatis suaminya tidak izinkan dia untuk bekerja lagi. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, mudah-mudahan saja ini bisa menjadi gambaran untuk kalian semua ini calon pelamar perempuan atau laki-laki nanti yang mau masuk dalam kantin PT IWIP, seperti itu yang saya gambarkan. Jadi kalau untuk yang mau bertanya bagaimana cara untuk pindah domisili Pak di Weda atau Maluku Utara, itu kalian perlu cek lagi video saya sudah membahas sebelumnya di video saya dari jauh-jauh hari. Setelah saya sudah membalas pesan dari dia bertanya lagi kepada saya, apakah nanti kalau kita yang sudah kerja di kantin, kita bisa tinggal di mes? Oke, walaupun di video saya kemarin sudah jauh-jauh hari saya bahas tentang akomodasi di PT IWIP ini, tapi masih ada juga yang gagal paham. Sebenarnya akomodasi di PT IWIP ini bukan milik PT IWIP. Jadi kalau kalian yang mau tinggal di mes atau akomodasi di PT IWIP ini, itu dikenakan biaya. Biayanya berapa saya tidak tahu. Nanti kalian akan dipotong gaji setiap bulan biaya akomodasi tersebut. Terus bagaimana cara agar kita itu bisa tinggal di dalam mes walaupun dipotong
setiap bulan biayanya. Oke, jadi kalau kalian yang sudah kerja, ini baik yang di kantin atau di mana saja yang sudah bekerja, mau tinggal di akomodasi, kalian tinggal datang ke divisi kalian. Biasanya setiap divisi itu kan ada adminnya. Kalian ke admin, minta saja form pengajuan untuk akomodasi. Jadi nanti dari admin tersebut akan memberikan form akomodasi kepada kalian. Di situ kalian mulai isi biodata kalian yang kalian lampirkan dengan ID card kalian yang memiliki nomor ID-nya. Nanti akan diproses. Paling lama itu berapa bulan Pak prosesnya? Paling lama itu 1 bulan. Itu proses untuk masuk ke dalam akomodasi. Persyaratan untuk bekerja di kantin itu hampir sama sebenarnya dengan persyaratan pekerjaan pada umumnya di PT IWIB. Hampir semua itu sama. Mau di kantin, mau di general worker, mau di operator, mau di welder, sama persyaratannya. Hanya ada perbedaannya. Perbedaannya itu hanya di operator yang memang wajib punya SIM B2 umum. Begitu Pak. Jadi kalau mau masuk ke kantin, ya KTP, kartu keluarga, SKCK, ijazah terakhir, surat lamaran kerja, pengalaman kerja kalau ada, itu ditambahkan saja sebagai lampiran. Kadang juga banyak yang tidak tahu apa itu berkas tambahan, karena biasanya mereka itu lihat di pamflet PT IWIB yang pasang di depan loket, itu berkas tambahan. Mereka selalu bertanya kepada saya, Pak, apa itu sebenarnya berkas tambahan? Berkas tambahan yang saya maksudkan adalah, ya kalau kalian punya pengalaman kerja, ya itulah yang namanya berkas tambahan. Terus sertifikat vaksin kedua itu wajib kalian lampirkan juga. Ada yang tanya kepada saya, Pak, untuk kartunya tidak ada, hanya ada screenshotnya. Ini yang selalu saya katakan bahwa teknologi sudah canggih, tapi otak ini masih 5 MB. Kalau ada screenshotnya itu, kalian tinggal pergi ke tempat fotokopi untuk print out sampai jadi kertas, supaya nanti bawa ke loket pendaftaran. Jadi tidak mungkin kalian mau melamar pekerja hanya kasih lihat screenshotnya. Tetapi kalian juga perlu tahu di sini, saat kalian nanti yang sudah bekerja, itu sangat penting sertifikat vaksin. Harus ada akun. Kalau kalian kemarin yang sudah membuat akun di Peduli Lindungi, karena Peduli Lindungi sekarang sudah tidak bisa diakses dan dialihkan ke Satu Sehat. Jadi kalian wajib punya aplikasi Satu Sehat. Kalau di Peduli Lindungi kalian sudah pernah daftar, berarti masuk ke aplikasi Satu Sehat hanya menggunakan nomor HP. Jadi kalau di Peduli Lindungi yang kalian daftar nomor HP kalian sudah hilang, itu saya saudara bisa bahas lagi kalau hilang. Jadi pengalaman kemarin teman saya juga sama. Dia sudah daftar di Peduli Lindungi, setelah itu dia ganti nomor HP. Jadi solusi terakhir yang saya berikan kepada kalian, kalian harus cari teman kalian yang punya aplikasi atau punya akun Satu Sehat. Kalian minta bantu untuk masukkan Anda menjadi seorang peserta juga. Tetapi untuk dosis vaksinnya kalian tidak bisa lagi untuk cek. Jadi persyaratannya itu harus memiliki nomor HP sendiri yang kemarin kalian sudah daftar di Peduli Lindungi. Jadi kalau sudah hilang nomor tersebut, solusinya itu saja. Jadi di situ hanya bisa mengecek sertifikat kalian, tidak bisa lagi mengecek status vaksin kalian. Rata-rata di PT IWIB kalau mau cuti itu harus ada status vaksin. Karena walaupun kalian itu sudah ada kartunya, itu kalian harus tunjukkan juga bukti status vaksinnya. Nah kalau kalian sudah lupa atau kalian sudah kehilangan nomor HP tersebut, maka kalian tidak bisa lagi cek status kalian. Kemarin ada yang tanya kepada saya tentang MCU juga. Dia bertanya, Pak, kalau kita mau pergi MCU itu harus masuk dari pintu berapa dan jam berapa kita harus standby di klinik. Jadi untuk akses menuju ke klinik Wedabay, saya akan bahas di video saya selanjutnya. Jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.